A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Sebagai kelanjutan pembahasan kita tentang kedekatan hak subhanahu wa ta'ala, qurb hak subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran dan riwayat itu kita akan menemukan berbagai bentuk penjelasan tentang kedekatan. Kedekatan Tuhan terhadap maujud-maujud, yang mana kedekatannya sangatlah dekat. Seperti beberapa ayat suci ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Surah Al-Hadid ayat 4. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surah Qaf ayat 16. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Al-Baqarah ayat 186. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. An-Najm, bukan An-Najm, An-Nisa ayat 126. Apabila kita memikirkan ayat yang terakhir ini, yaitu wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, secara seksama dan teliti, maka kita akan memahami bahwasanya karena Tuhan meliputi segala sesuatu, maka dalam hal ini tentu hak subhanahu wa ta'ala dalam ketaksamaannya atau dalam keperbedaannya dengan maujud-maujud, ia sangat dekat dengan maujud-maujud. Bahkan kedekatannya itu sangatlah dekat, sampai batas keidentikan atau kesamaan sempurna dengan segala sesuatu. Karena yang namanya meliputi, mencakupi, ya artinya tidak berada istilahnya di luar darinya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwasanya Tuhan itu fil asya la bimumazaja. Jadi dahilum fil asya la bimumazaja, dia di dalam sesuatu tapi tidak mumazaja. Mumazaja itu artinya bercampur.
Ini juga menjelaskan kita bentuk ketakbenaran pandangan hulul. Hulul itu artinya meresap ke dalam sesuatu. Ya. Jadi hak subhanahu wa ta'ala karena sangat dekatnya dengan segala sesuatu itu hingga pada hakikatnya identik dengan segala sesuatu. Tapi dia juga mempunyai perbedaan. Kharijum minal asya. Dia di luar dari segala sesuatu. La bimusayala. Tapi dia juga tidak berjarak, tidak ada jarak, tidak terpisah dengan segala sesuatu. Nah, ini satu permasalahan bahwasanya hak subhanahu wa ta'ala itu sangat dekat dengan segala sesuatu. Di sisi lain, kita juga akan menjumpai ajaran bahwa kita mesti takarrub kepada Tuhan. Artinya kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kan muncul pertanyaan, kalau Tuhan dekat dengan segala sesuatu, kenapa mesti kita ada lagi mendekat atau takarrub kepada Tuhan? Bukankah sudah dekat? Nah, tentu ini perlu kita membahas dalam artian bagaimana kita mencari jalan keluar dan solusi terhadap permasalahan ini. Nah, seperti ayat suci Al-Quran menjelaskan bahwa perjalanan mendekatkan diri kepada Tuhan itu bisa sampai pada suatu makam dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Jadi dekat, maka semakin dekat. Ini tentang Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia dekat dan kemudian semakin dekat. Maka jadilah dekatnya itu Qaba Qausaini. Jaraknya 2 busur panah. Au adna, bahkan lebih dekat lagi. Atau misalnya terdapat riwayat tentang qurb nawafil, yakni mendekatkan diri pada Tuhan dengan ibadah-ibadah nawafil. Tidaklah seorang hamba itu senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan ibadah-ibadah nawafil, sehingga ia akan mencapai suatu kedudukan di mana ia akan melihat dengan penglihatan Tuhan. Ya. Jadi istilahnya apa? Dia akan mendengar dengan Tuhan, dia akan mengambil dengan Tuhan. Ya, seperti itu kurang lebih penjelasannya. Nah, ini menjelaskan tentang permasalahan perjalanan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi di satu sisi ayat menjelaskan tentang sangat dekatnya Tuhan, ya, sangat dekatnya Tuhan. Seperti tadi kita sudah bacakan, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada hablil warid. Ya.
Nah, ini semua haruslah kita apa istilahnya pahami. Nah, sesuai dengan kita punya pembahasan sebelumnya juga tentang masalah Shirathul Mustaqim, di mana kita sudah membagi bentuknya. Ada Shirathul Mustaqim wujudi terkait masalah keberadaan, keeksistensian, dan ada juga Sirat Mustaqim suluki terkait masalah perjalanan atau jalan yang harus dijalani untuk mencapai Siratul Mustaqim atau mendapatkan Siratul Mustaqim. Demikian pula ini sesuai dengan kelompok pertama ayat ini tentang kedekatan, yakni Tuhan sangat dekat kepada segala sesuatu. Ya, bahkan istilahnya tidak ternafikan segala sesuatu di sini. Jadi bukan kalau hanya misalnya orang mukmin, orang bertakwa, ya. Tapi semuanya, segala sesuatu itu artinya mencakupi semua orang. Sampai orang kafir pun, orang munafik pun, ya. Bahkan orang ateis pun, orang pelaku dosa, ya, ini semua dekat. Yakni Tuhan semua dekat kepada segala sesuatu. Tetapi berasaskan ayat yang kelompok kedua, yaitu ayat seperti dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna, atau seperti riwayat tadi yang kita isyaratkan, ya. Nah, di sini terpisah kedekatannya antara orang mukmin, orang takwa dengan orang kafir serta pelaku dosa dan kejahatan. Nah, dengan mengamati dua bentuk pendekatan ayat ini dan dengan menghubungkan ajaran agama serta irfani, sebagaimana kita sudah membahas bahwa sirat mustaqim itu terdiri dua. Nah, di sini juga kedekatan itu terdiri dua. Jadi ada dua juga bentuk kedekatan. Yang pertama itu kedekatan wujudi, ya, dan yang kedua adalah kedekatan suluki. Jadi sama di sini. Sirat mustaqim juga dibagi dua, ada sirat mustaqim wujudi dan ada sirat mustaqim suluki. Di sini juga qurb atau kedekatan, ada kedekatan wujudi, qurb wujudi, dan ada qurb suluki. Kan kalau kita misalnya membahas tentang hak subhanahu wa ta'ala, itu wujudnya tidak terbatas. Tentu karena wujud tidak terbatas ini, maka apapun istilahnya itu tercakupi di dalam wujud tidak terbatas ini. Dan bagi tidak terbatas itu tidak ada makna kejauhan. Karena kalau ada kejauhan maka artinya dia terbatas, tidak sesuai dengan tidak terbatas tersebut, ya. Nah, semua bentuk ayat yang kelompok pertama itu tidak lain adalah berhubungan dengan qurb wujudi. Dan ini satu bentuk kemeliputan eksistensi hakikat tak terbatas
dinisbahkan kepada maujud-maujud terbatas. Adapun ayat dan riwayat atau teks agama yang berhubungan dengan atau yang dalam kelompok kedua itu kedekatan makhluk dinisbahkan kepada hak. Jadi yang pertama juga yang harus kita pahami itu terkait hubungannya kedekatan hak kepada makhluk. Jadi hak yang mempunyai kemeliputan kepada makhluk sehingga ia mempunyai kedekatan kepada semua makhluk. Nah, sementara kelompok ayat yang kedua itu kedekatan makhluk kepada hak. Jadi satu sisi adalah dari hak ke makhluk, yang kedua dari makhluk ke hak. Nah, dalam permasalahan ini kedekatan hamba kepada Tuhan itu ya sangatlah berbeda-beda. Dan yang kita maksudkan juga ini tentunya dalam qaus su'udnya. Qaus su'ud, perjalanan naiknya. Semua hamba itu tidak sama kedekatannya kepada hak Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam pembahasan irfan, permasalahan wilayah, seseorang itu nanti ia masuk pada wilayah Tuhan kalau ia beriman. Kalau ia tidak beriman, ia berada di luar wilayah Tuhan. Tapi bukan dari aspek hak ke hak ke makhluk, ya, dan kemeliputan eksistensi, tapi di sini adalah permasalahan dari makhluk ke hak. Jadi kalau ia tidak beriman kepada hak Subhanahu wa ta'ala, tidak meyakini keberadaan dan keesaannya, ia tidak masuk pada wilayah hak Subhanahu wa ta'ala. Sementara perjalanan takarrub kepada Tuhan, ya, itu mesti memasuki tahapan dalam wilayah Tuhan untuk melakukan perjalanan mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula sebagaimana pembahasan sirat mustaqim, kedekatan wujudi itu tidak mempunyai perlawanan. Jadi sama pembahasan kita sebelumnya, sirat mustaqim wujudi itu tidak mempunyai perlawanan, artinya tidak ada yang lain. Tapi kalau siratal mustaqim suluki, ya justru dia akan mempunyai banyak perlawanan dengan yang lain. Demikian pula di sini qurb wujudi itu tidak mempunyai perlawanan. Sebab kemeliputan Tuhan atas segala sesuatu itu suatu bentuk kemeliputan mutlak. Ya, kemeliputan yang berlaku bagi semua maujud. Oleh sebab itu semuanya berada di bawah kemencakupannya, di bawah payung keeksistensiannya. Nah, pada tahapan ini ya tentunya tidak ada perlawanan. Namun di dalam qurb suluki ya tentu dalam hal ini mempunyai perlawanan. Jadi dia menerima konsep ada yang jauh dan ada yang dekat. Ya. Orang bertakwa misalnya
lebih dekat kepada Tuhan daripada orang pelaku dosa dan maksiat. Orang beriman itu lebih dekat dengan Tuhan ketimbang orang kafir. Ya. Ini tentang kedekatan suluki. Ya. Oleh karena itu, pada sisi ini meskipun atau pada aspek kedekatan ini, meskipun Tuhan bersama kita dimanapun kita berada, bahkan dia lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita, urat nadi kita, bahkan lebih daripada itu, bahwa ia meliputi segala sesuatu, ya. Tapi pada saat yang sama, dari sisi manusia, dari sisi hamba, ya terdapat misalnya asfala safilin yang menduduki paling rendahnya kedudukan, asfala safilin. Dan juga menempati kedudukan yang tinggi, yaitu fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Dia bahkan berada di makam India. Jadi ada kata inda malikin muqtadir. Jadi dia berada pada kedudukan di sisi malikin muqtadir. Ya, jadi dia berada pada makam India, namanya India. Makam India ini kurang lebih mungkin kalau kita punya pembahasan dari sistematika eksistensi itu, ya, berada pada kedudukan masuk suka rububi. Yang kita sudah bahas itu yaitu ta'ayyun tsani dan ta'ayyun awal, atau makam wahidiyah dan makam ahadiyah. Itu kan berada pada suka rububi atau medan ilahiyah. Jadi tidak di luar daripada istilahnya medan ilahiyah atau suka rububi, ya. Nah, tentu seseorang dalam hal ini, dalam memecahkan permasalahan ini, mesti diketahui bahwa kedudukan-kedudukan yang dicapai sang hamba itu ya sesuai dengan qurb suluki. Jadi bukan dalam artian karena kita semua mempunyai kedekatan, artinya Tuhan dekat semua pada segala sesuatu sesuai dengan qurb wujudi, maka tidak ada lagi istilahnya usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena ya di qurb suluki ini semuanya tidak sama dengan sirat mustaqim suluki, ya tidak semua jalan itu bersuluk menyampaikan kepada Tuhan dalam asma istilahnya yang akan membawanya pada kebahagiaan, menjaminnya kepada kebahagiaan. Ya, berbeda syaratnya, itu berbeda pencapaian dalam artian sulukinya itu berbeda juga, dia akan menemui hak Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula tentang permasalahan qurb suluki ini. Ya, jadi qurb suluki ini juga punya peran di dalam membawa sang hamba kepada makam-makam dekat kepada hak Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang kita jelaskan ini Jami itu nama seorang apa istilahnya ahli irfan, ahlullah. Ya, jadi ada beberapa urafa itu yang mempunyai kemampuan di dalam
pembahasan irfan teoritis, ada yang disebut dengan Kaisari, ada Janadi, ada Ibnu Turka, dan Jami ini sendiri. Jami di dalam memisahkan antara qurb wujudi dan suluki berkata, yang bagi ayyurafah annat tarika wal qurba minallahi ta'ala ilal mawjudat khilafu tarikihim wa qurbihim ilaihi subhanahu lianna tarikahu wa qurbahu ilaihim minal haythil wujudi wal ihatati wa qurbahum wa tarikahum ilaihi min haitsus suluki wal isti'dadi. Ya, dan di antara keduanya terdapat jarak, ya. Jadi sepantasnya diketahui bahwa jalan dan kedekatan. Jadi dia menyebutkan jalan dan kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada maujud-maujud itu berbeda. Jalan mereka maksudnya maujud-maujud dan kedekatan maujud-maujud kepada Hak Subhanahu wa taala. Karena jalan Tuhan dan kedekatan Tuhan kepada maujud-maujud itu dari sisi wujud dan kemeliputan. Sementara kedekatan mereka dan jalan mereka ke Hak Subhanahu wa taala itu dari sisi suluk dan potensi-potensi, dan di antara keduanya terdapat antara yang jauh, terdapat istilahnya jarak. Nah, dengan kita memahami ini, jadi baik sirat mustaqim terbagi dua, ini bermanfaat nanti ke depan bagi kalian dalam berhadapan berbagai bentuk pemikiran. Jadi baik sirat mustaqim ternyata dia mempunyai dua bagian, yaitu ada disebut sirat mustaqim wujudi dan sirat mustaqim suluki. Demikian pula qurb kepada Tuhan atau qurb dengan Tuhan itu terbagi dua. Ada qurb wujudi dan ada qurb suluki. Nah, dengan memahami ini maka kita jangan istilahnya tertimpa subha, ya, subha. Apa itu subha? Bisa maksudnya mungkin keraguan-raguan atau sesuatu yang bisa membuat kita jadi ragu. Subha, jangan menimpa kita subha bahwa karena Tuhan itu dekat dengan segala sesuatu, maka apa gunanya lagi menjalankan aturan agama atau hukum-hukum agama? Apa gunanya lagi salat, puasa, ya, ibadah-ibadah mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu taqarrub ilallah. Ya. Dan ini bisa saja kita jumpai bentuk pemikiran seperti ini, ya. Sebab yang pertama itu yang dimaksudkan adalah kedekatan eksistensi atau qurb wujudi, yang mana dinisbahkan kepada segala sesuatu itu sama. Tapi ini bukan menjadi pangkal kebahagiaan dan bukan juga jadi pangkal penderitaan. Artinya bukan pangkal orang masuk surga dan bukan juga pangkal orang masuk neraka. Masalah kedekatan ini, ya. Yang menjamin permasalahan ini yaitu kedekatan suluki, dan itu juga kausudi. Sehingga disinilah makna ada yang mencapai kebahagiaan dan ada juga yang mencapai kemalangan.
Di dunia saja ini berbagai orang yang mencapai puncak suluknya, perjalanannya itu sudah mendapatkan kebahagiaan, ya, sudah mendapatkan kebahagiaan. Seperti ayat suci Al-Quran, ya, ini kan ketika ia meninggal baru Tuhan mengatakan ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ya, jadi ketika sudah sampai pada nafs mutmainnah, menurut ayat ini irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, ya, dalam keadaan ridha dan ridha. Jadi kembalinya juga semuanya itu kepada Tuhan sesuai dengan ayat yang lain, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi semuanya itu kembali kepada Tuhan, ya, wa ilallahi apalagi turjaul umur, ya. Jadi semua kembali kepada hak subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang radiyatan mardiyah, ya, seperti nafsu mutmainnah itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, irji'i, kembalilah, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dia diridai, dia ridha dan diridai. Pada khuli fi ibadi, masuklah pada kelompok hambaku. Wadakhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi ada jannah firdaus, ada jannah naim, ada jannatin tajri min tahtiyal anhar misalnya, ada jannah mukarrabin, ada jannati, ya, jannati, surgaku. Ini dinisbahkan kepada Tuhan, langsung menisbahkan kepada dirinya surgaku. Nah, ini bagi nafs mutmainnah. Jadi kedekatan suluki ini bergantung kedudukan nafs kita. Kalau misalnya kita di tahap nafs ammarah, ya, di mana inna nafsa ammarah bisu, sesungguhnya nafs ammarah itu, ya, sesungguhnya nafs ini itu memerintah pada keburukan. Ya, tentu kita kembalinya kepada Tuhan, bukan radiyatan mardiyah, malah ya termurkai, ya, ghairil maghdubi. Jadi ada yang maghdub itu termurkai, ya. Ada yang radiyah, ada yang mardiyah, maksudnya bukan radiyah. Ada yang mardiyah diridai, dan ada yang maghdub, ya. Mardiyah teridai, maghdub termurkai, beda pasti, ya. Dan capaiannya ya akan beda. Dia akan mendapatkan nama-nama Tuhan. Kalau dia mardiyah, mendapatkan tajalli nama-nama Tuhan jamaliyah seperti ya Rahman, Rahim, Ghaffar. Tapi kalau dia maghdub, kembalinya ya dia akan mendapatkan manifestasi nama-nama jalaliyah Tuhan. Dia akan mendapatkan misalnya Muntakim, ya, Tuhan, Qahhar, Tuhan, ya. Jadi sudah jelas permasalahan ini, ya. Saya istilahnya menekankan permasalahan ini karena kita itu berhadapan dengan bentuk-bentuk pemikiran yang bisa dikatakan 180 derajat berbeda dengan ini. Orang dia memaknai kalau kita sudah masuk irfan, semua orang jalannya sama, tidak ada lagi bedanya, ya. Jadi kalau kita memahami menurut perspektif dia, kalau kita memahami irfan, memahami tasawuf, itu tidak lagi punya pandangan ada orang istilahnya tersesat jalannya,
ada orang nanti berakhir dalam kemalangan penderitaan, ya ada bentuk pandangan seperti ini. Dan saya berhadapan dengan bentuk pandangan ini kurang lebih misinya. Ya, kurang lebih misinya saya berhadapan bentuk pandangan ini. Ya. Di dalam irfan ada juga disebut sisi khusus dan sisi umum, atau bentuk khusus dan bentuk umum. Ini lebih banyak punya pengaruh terhadap irfan amali, yakni untuk mencapai kepada Tuhan atau kedekatan pada Tuhan, ada yang disebut dengan bentuk umum atau sisi umum, dan ada bentuk khusus. Bentuk umum ini yakni setiap manusia di dalam menapaki perjalanan, setelah ia melewati semua hijab-hijab antara dirinya dan Tuhan, serta menepis hijab-hijab kegelapan dan hijab-hijab cahaya, serta kait-kait yang ia tadinya kumpulkan ketika perjalanan kaus turun. Okay. Jadi pada tahapan istidaiyah, ya, dalam kaus nuzul itu kan kita mengalami perjalanan dari Hak Subhanahu wa Ta'ala sampai pada akhir perjalanan, yang mana menurut Turafa akhir perjalanan busur turun itu ketika manusia terjelma, ketika badan manusia terjelma. Nah, itu semua kait-kait itu terkumpul pada tubuh manusia. Semua ikatan-ikatan, ya, itu terkumpul pada manusia. Nah, setiap kali kita mendekatkan diri kepada Tuhan, pada hakikatnya setiap kali itu kita melepaskan kait-kait itu. Kita melepaskan kait-kait itu, dan berbagai kait-kait itu yang bentuknya hijab-hijab, baik hijab-hijab kegelapan maupun hijab-hijab cahaya. Kan kita juga sebenarnya dari cahaya tadinya itu, ya, karena perjalanan turun. Ya. Kalau ada istilahnya ta'ayyun pertama, ta'ayyun kedua, alam akal, alam misal, sampai ke alam materi. Nah, perjalanan kita kembali pun melepaskan kait-kait ini. Di setiap juga alam-alam ini terdapat banyak kait-kait, bukan cuma satu bentuknya kait. Terdapat banyak kait-kait. Nah, perjalanan kembali ya itu adalah melepaskan kait-kait itu. Di mana pembahasan saya itu tentang Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu apa ya istilahnya, ketika dia dicipta Tuhan dengan diberikan berbagai perbekalan dan potensi serta kekuatan di dunia, pada hakikatnya itu semua juga dengan kait-kait, ya, sehingga mesti Nabi Adam istilahnya melakukan apa istilahnya. Jadi kurang lebih riwayatnya tentang masalah 40 hari kalau tidak salah itu.
Ya, jadi memerlukan 40 hari untuk melepaskan kait-kait, kurang lebih mungkin seperti itu. Ya, saya lupa itu apanya. Nah, jalan umum ini untuk melewatinya adalah suatu jalan, istilahnya melepaskan tadi berbagai hijab-hijab dan melewati berbagai alam-alam dan naik sehingga sampai kepada Tuhan. Ini bentuk umum. Kemudian bentuk khusus. Bentuk khusus ini adalah suatu jalan di mana manusia karena hubungan batinnya dan zatinya dengan Tuhan, maka ia mendapatkan jalan untuk sampai pada Tuhan. Karena berasaskan wahdah syakhsiyah dan qurb wujudi yang barusan kita bahas, hak subhanahu wa ta'ala itu hadir pada setiap jantung maujud. Jadi pada hakikatnya hak subhanahu wa ta'ala hadir pada setiap kalbu eksistensi. Sebagaimana tadi ayat kita bacakan, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Makanya kedekatan ini juga disebut dengan qurb waridi. Ada istilahnya qurb waridi. Nah, Urapa mengatakan suluk dari jalan bentuk umum itu adalah suluk dengan mujahadah dan riada yang sangat banyak dan panjang, juga penuh dengan apa istilahnya, bisa ditimpa berbagai hambatan. Tetapi suluk dari jalan bentuk khusus itu dengan tarikan jazabah. Jadi ada disebut jazabah. Ya, jazabah, tarikan itu kalau di dalam tasawuf itu mereka misalnya mengkelompokkan, ada yang jadi wali karena jazabah, ya, ada yang jadi wali karena majzub, ada disebut wali majzub, ya, artinya Tuhan yang menghendakinya, Tuhan yang menariknya. Tapi jazabah yakni dia sendiri, ya. Nah, jadi yang bentuk kedua ini dengan ia menjalani berbagai tarikan-tarikan, ya, dari hak subhanahu wa ta'ala dengan berbagai syarat khusus, maka ia sampai kepada hak subhanahu wa ta'ala. Dan menurut Urapa ini jalan paling dekat kepada Tuhan dan paling cepat. Dan salik juga, di mana dalam perjalanan ini dia melewati berbagai alam-alam, jadi naik melewati berbagai alam-alam, tapi dia tidak mempunyai perhatian pada sesuatu pun. Dan dia tidak mengenal mereka. Nah, kecuali di dalam Mi'raj Aud. Mi'raj itu kita bagi tiga kan, ada Mi'raj apa istilahnya yang kaus nuzul itu, Mi'raj tarhib,
Ada mi'raj tarkib, ada mi'raj tahlil, dan ada mi'raj aud. Mi'raj aud ini ketika sudah mencapai perjalanan ketiga. Jadi dia kembali kepada makhluk. Itu disebut mi'raj aud. Nah, di sini kemudian barulah ia akan mengenali mawjud-mawjud. Dia menjalin pengenalan dengan mawjud-mawjud dan tentunya mengajak manusia untuk menuju kedekatan pada Hak Subhanahu wa taala. Ya. Ini istilah juga dalam irfan. Nah, terkait masalah ini lebih banyak berhubungan masalah irfan praktis. Nah, kita selanjutnya membahas suatu tema yang baru, yaitu ma'ad dan kiamat dalam pandangan khurafa. Ya, hampir semualah budaya, agama, keyakinan mempunyai satu bentuk pandangan tentang permasalahan ma'ad dan kiamat atau alam sesudah kematian. Khurafa mengikuti kaum muslimin pada umumnya terhadap keyakinan keberadaan ma'ad, tapi mempunyai pemahaman yang istilahnya lebih spesifik, ya, dan mempunyai tinjauan lebih dalam permasalahan ma'ad dan kiamat ini. Pertama, ada yang disebut dengan insilah maknawi. Nah, berasaskan apa yang sudah kita singgung tentang tingkatan-tingkatan istidaiyah dalam kaus nuzul, di mana semua mawjud-mawjud terutama manusia itu mendapatkan kait-kait, ya, mendapatkan kait-kait. Kait-kait itu seperti apa ya istilahnya? Kalau kita bisa bahasakan, semakin berkomposisi, ya. Jadi misalnya basit, tunggal, ketika dia mendapatkan kait-kait itu semakin tarkib, banyak susunannya, ya. Misalnya kita ini kan di tubuh kita saja ini berbagai unsur, terdapat berbagai unsur. Kalau istilah kimia itu ada lebih 100 unsur. Seperti tadi saya dengar ada Ustaz Alani singgung H2O, jadi unsur hidrogen dan unsur oksigen. Ya, gabungan antara unsur hidrogen dan oksigen ini yang membentuk air. Kita manusia ya, dari dimensi unsur kimianya ya ada namanya kalsium, ada fosfor, ada besi, ya, ada protein dan macam-macam. Ya. Ada air, ada tanah, ada api. Kalau yang 4 unsur itu dalam filsafat klasik, dalam tubuh kita itu 4 unsur itu ada apinya, makanya kadang kita juga terbakar tuh. Ada air, ada udara, ada tanah, ya. Jadi di dalam salah satu pembahasan, sebenarnya manusia itu tidak hanya tercipta dari tanah, tapi dia dibahasakan tercipta dari tanah karena tanah itu yang dominan. Unsur-unsur ketanahan itu yang dominan pada
manusia. Berbeda pada jin yang kemudian menjadi iblis. Pada jin dia dominan api. Ya, jadi mungkin itulah dia punya istilahnya wujud lebih halus daripada wujud kita. Kita tidak lihat dia dengan indera, tapi bisa dilihat sebenarnya itu jin. Kalau misalnya seseorang punya kemampuan, dia bisa datangkan itu jin. Ada pernah saya dengar apa istilahnya kisah. Jadi ada seorang murid, gurunya itu arif lah, ya, arif. Nah, murid ini mendesak gurunya supaya didatangkan padanya jin. Ya. Dia pengen sekali lihat jin. Akhirnya gurunya memenuhi. Didatangkanlah padanya jin. Jin yang datang jin nakal, ditoncok dia. Ya, ya. Nah, ada bekasnya. Ya. Ada juga kisah lagi satu nih. Ada marja taklid, mukhalidnya juga ada jin. Ya. Jadi ada jin itu menjadi mukhalid. Saya tidak tahu juga persis kebenarannya ini, tapi terkenal. Ceritanya sampai detail. Bahkan disebut namanya marja taklid ini Ayatollah Mar'ashi namanya. Almarhum rahmatullah alaih Ayatollah Mar'ashi. Menurut kisah ini, jadi pernah suatu ketika belilah sesuatu, mungkin sayur misalnya. Kalau beli orang sayur kan bungkusnya itu ya koran, biasa tuh koran bungkusnya. Mungkin kalau di sini kurang, kalau di Iran sana sering kita beli sayur begitu koran bungkusnya. Nah, walhasil jin mukhalid beliau itu apa istilahnya, kayak membuat bergerak itu barang di rumah, ya, bergerak barang di rumah. Jadi mungkin dia lagi jengkel, dia kasih bergerak-gerak itu barang, ya. Kemudian bagaimana sehingga beliau boleh jadi berkomunikasi, tapi di sini saya kurang lengkap informasiku ceritanya. Boleh jadi dia berkomunikasi, apa yang membuat kamu marah, ya. Nah, yang membuat marah si jin mukhalid ini karena di dalam di koran itu ada gambar yang tidak bagus, gambar perempuan misalnya. Di Iran dulu kan sebelum pemerintahan Islam, ya itu jauh beda dengan kondisi kita. Nanti sekarang misalnya tuh perempuan misalnya berhijab banyak. Dulu dia seperti peradabannya seperti budaya Amerika. Ya, untungnya misalnya ada kalangan yang sangat beragama ya, tetap menjaga kondisi keislamannya. Nah, dulu di sana itu ulama-ulama kadang tidak mau menyekolahkan anak perempuan mereka karena takut kan, rusak akhlaknya. Kalau sekolah, di sekolah-sekolah umum, ya model-model kita ini tidak bisa saja. Rusak akhlaknya. Nah, jadi membuat marah ini mukhalid karena ya koran tadi pembungkus sayur itu gambarnya tidak bagus. Masa ada di rumahnya Maroji seperti ini, ya. Sekarang di rumah ulama kita tidak tahu ya bagaimana. Ya. Jadi kalau rumah ulama misalnya tertentu ya memang bersih dari berbagai hal-hal yang sifatnya tidak baik, menyalahi istilahnya apa ya. Ya itu membuat ini kisah terkenal, tapi saya tidak bisa bisa pasti ya, karena saya tidak baca kitabnya, sumbernya dan sebagainya, tapi dimungkin. Nah, jadi kita tadinya ketika
turun ke alam bumi ini itu menjadi semakin istilah terakum itu penuh dengan kait-kait, penuh dengan unsur-unsur, ya, penuh dengan unsur-unsur. Nah, yang kita maksudkan ini masalah insilah maknawi ini itu kebalikan daripada perjalanan turun ini atau qaus nuzul ini, ya. Kalau qaus nuzul itu adalah dari ketunggalan menuju kejamakan, tapi kalau ini yakni insilah maknawi ini yaitu dari kejamakan menuju ketunggalan. Dan tahap demi tahap itu akan semakin menampak cahaya ketunggalan. Sampai manusia akan mencapai alam ilah. Jadi insilah ma'nawi ini bisa disebut berlaku juga pada semua maujud-maujud. Semua akan sampai pada alam ilah, dan disinilah Tuhan sesuai firman-Nya, limanil mulkul yaum lillahil wahidil kahhar. Jadi ketunggalan kaharia di sini akan istilahnya menjelma dan semua pandangan terbuka, tersingkap menyaksikan realitas-realitas. Ya, sekarang ini kan kita tidak melihat semua realitas-realitas yang batin, kita tidak menyaksikan realitas bahkan batin kita, meskipun kadang kita mempunyai pengetahuan ya sedikitlah terhadap diri kita. Kita mengenali diri kita itu misalnya kita itu adalah pemarah, kita mengenali diri kita itu adalah pendengki dan sebagainya, ya. Nah, Muhaqiq Kesari setelah ia membahas tentang tahapan-tahapan busur turun, ia kemudian mengatakan kadzalika idzan taha ilaihi wan sabaga bil ahkamil ghaliba alaihi yansalihu minhu insilahan ma'nawiyan wa yarji'u ilal hadratil ilahiyah. Jadi kalau perjalanan sudah berakhir dan sudah terwarnai dengan hukum-hukum, mengambil semua bentuk-bentuk alam-alam yang sudah terlewati, gilirannya adalah melepaskan lagi. Tadi kait-kait itu dilepaskan semua lagi dan kembali kepada Tuhan. Karena tidak ada yang kembali dengan kemateriannya, tubuh materinya. Ya. Nah, pembahasan yang tidak kalah pentingnya adalah permasalahan tanasuh dan ma'ad jasmani. Tanasuh itu istilahnya reinkarnasi. Nah, kita akan menjumpai banyak kaum yang mempunyai keyakinan terhadap tanasuh atau reinkarnasi ini. Bahwasanya ketika seseorang meninggal,
maka rohnya itu akan menetap pada sesuatu. Apakah ia akan menetap pada hewan-hewan atau menetap pada manusia? Jadi istilahnya dia akan terjelma dalam bentuk hewan kah atau bentuk manusia. Melakukan reinkarnasi, melakukan kehidupan kembali. Ya. Dalam ucapan dan kalimat orang-orang besar sejarah seperti filosof dan urafa itu sangat nampak pemikiran tentang tanasuh. Boleh jadi pembicaraan mereka inilah yang menyebabkan sehingga berbagai orang yang kemudian yang dalam sisi pandangan itu tidak dalam. Jadi tanasuh itu sendiri yang tadi kita singgung, ketika seseorang sudah mati maka ruhnya kembali bergabung dengan hewan-hewan. Yang dimaksudkan hewan-hewan di sini adalah hewan-hewan jasmani atau hewan-hewan yang mempunyai tubuh jasmani, tubuh materi, ataukah manusia, ya. Nah, ini sesuai dengan argumentasi filsafat dan juga pandangan urafa, ini tidak betul, tidak benar. Tapi boleh jadi mereka ini tidak memahami ucapan daripada pembesar filsafat atau urafa, sehingga mereka meyakini permasalahan tanasuh dalam bentuk yang batil ini. Oleh sebab itu pandangan tanasuh seperti ini ya tentu tidaklah bisa dibuktikan dengan argumentasi akal, bahkan dibatilkan. Nah, yang kita anggap batil itu adalah pemikiran tanasuh bahwa ketika seseorang sudah mati dan meninggalkan dunia, maka ia akan kembali ke dunia lagi, yakni dunia yang sebelumnya itu. Dan dia akan hulul pada badan-badan materi. Nah, ini juga tentunya tidak bersesuaian dengan pandangan ma'ad. Ma'ad dalam istilah agama kita atau dalam istilah ma'ad. Ma'ad itu kembali, tidak artinya kembali ke dunia lagi. Ya, kembali kepada Tuhan, kembali ke akhirat, alam akhirat. Tapi ada tanasuh yang istilahnya tidak dalam pengertian ini. Yang mana urafa boleh jadi menyaksikan bentuk tanasuh ini. Yaitu ketika seseorang meninggal, rohnya itu tidak kembali ke alam dunia dan hulur kepada tubuh-tubuh materi atau badan-badan materi, tapi barzakh. Jadi ketika seseorang itu sudah meninggal, maka akan terjelma, rohnya itu berada pada hewan-hewan barzakhi. Hewan-hewan
Misali. Kalau ini bukan tanasu yang salah. Nah, nanti filosof Mulla Sadra dapat menjelaskan dengan lebih detail permasalahan ini. Jadi begini, seseorang ketika ia sudah meninggal, itu kan mesti ada tubuhnya. Ya, jadi nafs ini mesti tetap punya tubuh. Kalau dia tidak punya tubuh, nafs, bima huwa nafs, nanti tidak bisa terbedakan nafs A dan nafs B. Yang membedakan nafs A dengan nafs B itu karena tubuh, karena keberadaan tubuh juga. Ya. Karena itu ketika seseorang sudah meninggal, dia bukan berarti tidak punya tubuh lagi, tapi bukan tubuh badan materi ini. Tubuhnya adalah bentuknya badan barzakhi. Nah, inilah yang disaksikan Warafa dalam bentuk misalnya si A berubah menjadi keraka, berubah jadi singa, atau berubah menjadi orang penuh bercahaya. Kalau di dalam pembahasan akhlak, yang membentuk wajah-wajah kita itu adalah malaka nafsani. Apa yang menjadi sesuatu mensubstansi pada nafs kita. Itu semua pengaruh dari keimanan, ma'rifat, amal, perbuatan. Jadi pada dasarnya pandangan tanasu bisa kita tinjau dari dua sudut. Ada tanasu batin, yaitu ketika seseorang meninggal dia kembali ke alam dunia lagi, kemudian masuk ke atau hulul ke dalam badan-badan hewan atau manusia. Tapi tanasu bahwasanya ketika seseorang meninggal maka ia mempunyai tubuh barzakhi, yang mana pada dasarnya tubuh barzakhi itu sendiri ia yang buat. Ya, kalau kita punya wajah dan tubuh materi ini kan bukan kita buat. Ya, Tuhan yang membuat. Kita tidak menginginkan misalnya, atau kita apa istilahnya, tidak mempunyai pengaruh peran di dalam membentuk diri kita dari segi fisik wajah kita. Paling kita mungkin bisa kurus. Bagaimana caranya kurus? Kurangi makan misalnya. Kita bisa gemuk. Bagaimana caranya gemuk? Ya banyak makan, banyak tidur, ya bisa gemuk. Atau bisa sehat. Yang bagus adalah tidak gemuk, tidak kurus, sehat. Tapi rupa barzakhi kita itu kita yang buat sesuai dengan keimanan, sesuai dengan pengetahuan ma'rifat, dan sesuai dengan amal-amal saleh, ya, sesuai dengan sifat-sifat yang melekat pada diri kita. Nah, menurut Muhakkik Kaisari, bagi ruh dari permulaan turunnya sampai alam dunia
sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilewatinya dalam penurunan, itu dia mempunyai bentuk-bentuk yang sangat banyak. Dan ruh ketika kembali serta ma'ad dalam bentuk-bentuk barzakh, itu sesuai dengan bentuk-bentuk rohani ataukah bentuk-bentuk surga atau bentuk-bentuk neraka, yang mana ini semua sesuai dengan amal-amal baik dan amal-amal buruk mereka. Dan itu nanti semua akan terjelma. Dan semua isyarat dan ucapan para wali Tuhan tentang tanasuh itu harus dikembalikan pada bentuk barzahi ini atau kiamat, bukan pada badan-badan unsuri materi, sehingga tanasuh itu adalah batil. Jadi urapa istilahnya menerima bentuk tanasuh, tapi tanasuh dalam artian ketika manusia meninggal ia dalam tubuh barzakhi. Dan pada dasarnya ya di sini juga sudah akan diketahui kalau tentunya dia punya bentuk dan rupa bercahaya, ya dia akan menjadi penghuni surga. Kalau misalnya dia punya bentuk berubah menjadi bentuk hewani, ya dia akan juga menjadi penghuni neraka. Ada ayat itu kadang disinggung, saya lupa. Ya, jadi setiap orang nanti itu dia dikumpulkan sesuai dengan kelompok-kelompoknya, sesuai dengan wajah-wajahnya. Kalau kita berwajah manusia nanti, ya kita dikumpul tetap bersama manusia. Kalau kita wajahnya kambing misalnya, mau pergi bergabung wajah manusia, pasti tahu kamu tidak boleh di sini, bukan, tidak sama. Tidak sama. Jadi tetap sebenarnya manusia, tapi ada gambaran wajahnya kebinatangan. Tidak istilahnya binatang betul, ya. Jadi ada pembahasan sekiranya dia menjadi binatang betul, maka itu bukan azab, ya. Kalau kita misalnya menduduki tempat sebagai kera, ya, benar-benar kita kera, binatang kera, itu tidak ada azab bagi kita, ya. Yang menjadi azab bagi kita karena kita manusia tetap manusia, tapi kemudian berbentuk kera. Nah, itu azab bagi kita. Jadi perubahannya tidak menjadi benar-benar hakikat kebinatangan itu, ya. Tapi dia tetap mempunyai istilahnya dimensi asli sebagai manusia, tapi mentajahur atau istilahnya mensubstansi berbagai hal pada dirinya sehingga merubah dia punya bentuk. Jadi kalau kita mungkin ini ada yang mengkristal atau mentajahur salah satu sifat di kita yang mirip salah satu binatang, nanti kita bisa berupa binatang tersebut. Makanya semua sifat-sifat buruk ya kita harus hilangkan supaya bersih kita menjadi berupa manusia, insya Allah. Ya. Nah, hubungannya tentang masalah ma'ad jasmani yang sering disyaratkan di dalam agama, apa istilahnya ya, tentulah sangat mempunyai pembahasan pelik. Makanya Mullah Sadra sendiri di dalam berbagai bukunya itu membahas permasalahan ini
Dan bahkan kalau di Aspar itu beliau membahasnya kurang lebih di jilid 8 dan jilid 9 mungkin kalau tidak salah. Ya. Nah, menurut beliau Mullah Sadra, manusia selama ia di dunia manusia dengan amal-amal, niat-niat, ucapan-ucapan, ilmu yang ia pelajari, dan semua gerak serta diamnya pada hakikatnya dia sibuk mencipta dan menyempurnakan badan lain di balik badan materi ini. Dan itu adalah sejenis alam misal. Mereka yang mempunyai kedudukan-kedudukan syuhud dan mempunyai pandangan barzahi atau tersingkap pandangan barzahi itu mampu menyaksikan penciptaan dan pembuatan bentuk-bentuk yang dihasilkan ini. Ruh manusia dengan ia berpisah badan materi, berpisah dari jisim unsur, maka akan bersama dengan badan jasmani misali ini. Dan kehidupan baru dengan badan misali ini. Dan inilah menjadi pangkal perwujudannya pada ma'ad dan kiamat. Nah, sebenarnya kalau kita melihat pandangan Mullah Sadra maupun pandangan yang lainnya, jadi badan jasmani mereka maksudkan itu badan jasmani barzakhi. Karena salah satu pembahasan ada istilah ada ma'dum di dalam filsafat perkara mustahil, yaitu juga membuat permasalahan tentang ma'ad tubuh jasmani kita ini itu menjadi suatu hal yang susah dibuktikan. Karena tubuh ini kan terkait dengan makan dan zamannya, ya, zaman. Sementara zaman kan tidak bisa berulang, ya. Itu nanti mungkin ada pembahasannya di budaya itu filsafat. Ala kulli hal, tanpa kita mau dulu mendahului bahasa-bahasa tentang apa istilahnya ma'ad tubuh ini, ya demikianlah pandangan sebagian ulama bahwasanya ma'ad jasmani ya adalah bentuknya ma'ad badan jasmani barzakhi. Bagi kita barzakhi itu mungkin bukan jasmani dalam perspektif sekarang, karena apa? Kita istilahnya tidak melihat realitasnya, tapi di alam barzakh semua akan terlihat realitasnya.
Jadi jasmani ini juga boleh jadi harus kita bedakan dengan kematerian. Ya, jasmani. Jasmani itu bukan dalam artian kematerian, tapi jasmani bisa dalam artian kematerian, bisa dalam artian kemisalan, kebarsakhian. Tapi ala kulli hal, ya semuanya mempunyai keyakinan tentang kiamat. Kaifiyahnya itu ma'ad secara tubuh manusia itu berbeda. Teolog itu berpandangan bahwa ma'ad jasmani dimaksudkan dalam ajaran agama kita itu adalah tubuh materi kita ini, badan kita ini, ya. Nah, badan kita yang ini sekarang ini dalam usia berapa dia akan bangkit nanti? Ada misalnya mungkin berpikir dalam usia 27 tahun apa dan seterusnya. Ini satu pandangan saja, maksudnya nanti kalian akan membahas lebih ini. Jadi di dalam masalah ma'ad jasmani itu terdapat diskursus yang cukup polemik di antara teolog dan filosof. Ibnu Sina, filosof peripatetik, karena tidak mampu mengafirmasikan atau membuktikan permasalahan ma'ad jasmani, dia hanya bisa dalam artian ma'ad ruhani, dan ma'ad ruhani ini juga karena di dalam filsafat peripatetik itu tidak ada alam barzah. Jadi kalau di dalam pendekatan filsafat peripatetik itu setelah alam akal itu langsung alam materi, tidak ada istilah alam barzah. Ya, ma'ad ruhani yang dimaksudkan pun ya tentu berhubungan dengan masalah alam akal. Masalah apa istilahnya? Akal. Nah, dengan pandangannya inilah maka Imam Ghazali itu salah satu poin sehingga ia menyesatkan bahkan mengkufurkan filosof, karena menurut Imam Ghazali filosof itu tidak punya keyakinan tentang ma'ad jasmani. Sementara menurut dia permasalahan ma'ad jasmani itu adalah suatu perkara yang niscaya di dalam ajaran agama kita. Ya, tapi Mullah Sadra ya, dengan sesuai pembahasan kefilsafatannya dengan berbagai landasan filsafatnya sesuai juga dengan pandangan urafa, maka manusia mempunyai tubuhnya itu tubuh barzakhi, dan kebangkitannya pun nanti adalah kebangkitan tubuh jasmani barzakhi ini. Nah, inilah pembahasan kita pada pertemuan ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas macam-macam kiamat dalam sudut pandangan urafa. Jadi dalam pandangan urafa itu ada berbagai macam kiamat. Ya, saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.